Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaan pada pagi? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pelajaran kali ini kita masih akan membahas tentang ASEAN. Namun ini untuk sub yang ketiga. Yang pertama kita sudah mengenal sejarah ASEAN, kemudian juga mengenal negara-negara ASEAN, letak, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pengaruh perubahan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pelajaran agar apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, tolong siapkan peralatan tulis kalian, buku tulis, serta alat tulis yang diperlukan. Silakan di buku catatan kalian nanti mencatat hal-hal yang perlu kalian catat. Oke, sekali lagi, ini judulnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Di sini nanti kita akan membahas keadaan atau perubahan apa yang mempengaruhi kehidupan di negara-negara ASEAN. Ya, marilah. Nah, apa yang akan mempengaruhi kehidupan negara-negara di ASEAN? Ya. Nah, ternyata yang mempengaruhi kehidupan negara-negara di ASEAN pertama adalah faktor alam. Nah, bagaimana pengaruhnya faktor alam ini terhadap kehidupan negara-negara ASEAN? Yang pertama, kita tahu bahwa ASEAN terletak antara 28 derajat LU sampai 11 derajat LS. Ini kurang sedikit ya. 28 LU sampai 11 derajat LS dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu apa akibatnya? Dengan adanya atau letak astronomisnya seperti itu, 28 sampai dengan 11 derajat LS. Itu apa akibatnya? Nah, yang pertama jelas beriklim tropis. Mengapa demikian? Karena ya, iklim tropis itu ya, terletak antara 23,5 derajat ini. Ya, ini yang berwarna hijau, ini beriklim tropis 23,5 derajat sampai 23,5 derajat LU. Sementara ASEAN itu terletak antara 28, jadi agak ke atas sedikit, ke utara sedikit. Nah, ini. Jadi ASEAN itu memiliki dua iklim, yaitu iklim apa? Yaitu iklim tropis dan subtropis. Nah, ya. Nah, dengan beriklim subtropis dan iklim tropis, ini berpengaruh pada kehidupan keadaan alamnya. Nah, karena beriklim tropis dan subtropis, maka ya, ASEAN ini memiliki beberapa musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Dua musim ini dapat menyebabkan bencana klimatik atau bencana yang disebabkan karena perubahan iklim. Yang pertama contohnya ini adalah ya kekeringan pada saat musim kemarau. Itu
itu banyak yang kekeringan daerahnya. Tuh ya. Terus yang kedua, ini bencana banjir. Ya. Ada juga bencana kebakaran hutan. Ada bencana kekeringan. Nah, ini semua dialami oleh negara-negara ASEAN. Manakala ada negara ASEAN yang sedang mengalami seperti ini bencana, maka negara yang lain sudah terbiasa dengan saling bantu-membantu. Contohnya ada banjir di negara Indonesia, nanti negara yang lain juga akan ikut membantu. Indonesia juga demikian. Indonesia sudah mempunyai Palang Merah Indonesia yang siap untuk membantu mengatasi bencana. Ya, itu ya bencana klimatik, contohnya itu. Nah, kemudian faktor yang kedua itu faktor geologis. ASEAN dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Ya, ini ada Sirkum Pasifik. Ya. Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran. Apa itu Sirkum? Ya, ini. Sirkum adalah rangkaian pegunungan yang sangat panjang. Di dunia ini ada dua sirkum, yaitu Sirkum Pasifik, ini yang warna biru, mulai dari ya Amerika sini, Sirkum Pasifik. Ini karena melingkari Samudra Pasifik, maka disebut Sirkum Pasifik. Sementara yang satu disebut Sirkum Mediteran ini. Sirkum Mediteran yang warna kuning berasal dari Laut Mediteran, maka disebut Sirkum Mediteran. Kedua rangkaian pegunungan ini merupakan pegunungan muda, artinya masih aktif. Kalau masih aktif berarti nanti potensi meletusnya itu sangat besar. Oleh sebab itu, negara-negara yang dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediteran itu pasti banyak mempunyai gunung berapi. Ya. Dengan adanya gunung berapi ini, maka potensi terjadi gunung meletus yang mengakibatkan ya bencana juga. Di Indonesia ada 140 gunung yang vulkanik. Walaupun tidak begitu aktif tapi mempunyai kemungkinan. Begitu ya. Nah, kalau ada gunung meletus, maka tentunya terjadi bencana. Kalau terjadi bencana, negara-negara ASEAN itu saling membantu. Nah, kemudian yang ketiga, ini perubahan. Yang ketiga ini adalah tentang sumber daya alam. Sudah kita ketahui bersama bahwa negara ASEAN itu letaknya di daerah tropis. Kalau dari daerah tropis, maka pertaniannya itu relatif seragam. Sedangkan pertambangannya itu tergantung pada kandungan dari masing-masing negara. Contohnya ini contohnya Indonesia. Indonesia pertaniannya rempah-rempah, sawit. Malaysia hampir sama, pertambangannya juga hampir sama dengan Indonesia. Ya, tapi alam Indonesia lebih bagus sehingga banyak turis yang berkeinginan ke Indonesia. Brunei Darussalam ini kelapa sawit, kelapa karet. Pertambangannya minyak bumi, ini sangat terkenal dari Brunei Darussalam. Singapura ini negaranya kecil. Kalau pertaniannya memang tidak ada karena ya lahannya sempit, untuk memenuhi kebutuhan sendirinya saja masih kurang. Tetapi dia negara maju karena apa? Mereka bergantung pada non pertanian, yaitu pelayaran dan juga jasa. Kemudian ini Kamboja, ada Myanmar, Laos, Filipina, kalian bisa pelajari sendiri. Oke, selanjutnya tentang perubahan iptek dan
transportasi yang begitu cepat ini juga akan berpengaruh pada kehidupan negara-negara ASEAN. Contohnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dahulu kala sebelum ada handphone, sebelum ada alat komunikasi yang seperti sekarang, ini kita masih menggunakan alat komunikasi yang tradisional. Kalau di desa ya ada kentongan, kemudian ada radio, televisi, kemudian sampai sekarang kalian semua sudah mempunyai smartphone yang sangat canggih. Tapi saya berpesan bahwa smartphone itu memang handphone yang sudah canggih, harusnya kalian memanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan hanya main game terus, sementara tugas-tugas yang lain tidak dikerjakan. Banyak anak yang aktif di WA, aktif main game, tetapi tugasnya tidak dikerjakan. Itu yang namanya kalian tidak memanfaatkan kemajuan iptek sebagaimana mestinya. Ya, kemudian di bidang transportasi juga demikian. Nih, pesawat terbang, kapalnya juga sudah canggih, mobil dan sebagainya. Dulu transportasi masih sangat sederhana menggunakan tenaga hewan atau tenaga manusia. Nah, dari pengaruh itu semua, mulai alam dan iklim serta perkembangan teknologi menyebabkan terjadinya konversi lahan. Apa itu konversi lahan? Konversi lahan yaitu alih fungsi lahan, terutama pertanian. Ya, nih, terutama pertanian, lahan pertanian banyak dimanfaatkan atau dialih fungsikan. Contohnya pada gambar yang ini. Perhatikan. Nih gambarnya. Ya. Ini gambar yang tadinya lahan pertanian tetapi sekarang diubah menjadi lahan pemukiman, perumnas, perumahan baru. Nah, itu akibatnya apa? Lahan pertanian jelas menjadi sempit. Kalau sudah sempit, tentunya nanti penghasilan atau produksi pertanian menurun. Kemudian tenaganya kehilangan pekerjaan. Ya, kemudian di sini contoh lagi konversi lahan, ini dibuat jalan tol. Ya, sebentar lagi di desa kalian Jogopaten sampai Sidomoro sana akan dibuat jalan tol. Tentunya nanti lahan-lahan pertanian banyak yang dialihfungsikan. Bahkan mungkin di antara kalian rumahnya juga akan ada yang dipindah. Ya, oke. Ya. Kemudian ini juga di bidang industri. Lahan pertanian juga banyak yang dibuat pabrik yang memakan sekian hektar. Kalau lahan pertanian yang tadinya ditanami padi sekarang ditanami pabrik, tentunya produksi pertanian akan sangat menurun. Ya. Nah, nih bagaimana akibat dari pengaruh konversi lahan pertanian kepada lahan industri? Lahan strategis menjadi berkurang, pertanian relatif lebih murah, kemudian pembangunan industri harus memiliki akses yang mudah, petani kehilangan lahan, hidupnya konsumerisme. Itu bisa misalnya dari lahan pertanian di situ kemudian dijadikan pabrik, industri. Kemudian dari konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman baru, apa akibatnya? 1. Pertanian menjadi lebih sempit, produktivitas jelas menurun, petani dan buruh kehilangan pekerjaan, kemudian hilangnya lahan hijau terbuka hijau, dan juga kurangnya resapan air yang biasanya bisa menyebabkan banjir. Nah, itulah materi yang pada kali ini harus saya sampaikan. Kalau terlalu cepat, nanti kalian bisa membuka ini juga
PPT atau materi yang saya share di Google Classroom. Silakan nanti dibuka. Nah, untuk mengetahui ini kalian sudah mengikuti atau belum. Ini ada 5 pertanyaan, tolong nanti dijawab, ditulis di buku tulis kalian ya, ditulis di buku tulis kalian, kemudian nanti dikumpulkan dengan upload foto ya. Yang nomor 1, jelaskan keadaan iklim di ASEAN. 2, kawasan ASEAN dilalui sirkum Pasifik dan sirkum Mediteran. Apa akibatnya? 3, masing-masing negara ASEAN mempunyai sumber daya alam yang berbeda. Apa keuntungannya? 4, bagaimana kita menyikapi perubahan perkembangan iptek sekarang ini? Yang kelima, banyak lahan pertanian dialihfungsikan menjadi pemukiman baru dan industri. Apa akibatnya? Ya, sekali lagi silakan nanti dicatat di buku catatan, kemudian kita ya tunggu hasil dari kalian untuk diupload. Nah, demikian anak-anak pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa mengikutinya dan bisa membuka buku paket halaman 56 dan seterusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.